Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther Ratesa Simanjuntak dengan NIM 2005091060. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 11 yaitu Public Goods and Common Research atau tentang barang umum dan barang publik dan sumber daya umum. Best things in life are free. Jadi yang terbaik di dalam hidup adalah kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan untuk mendapatkan barang dan jasa tanpa adanya batasan, tanpa adanya maksimum dan minimum, tanpa adanya persaingan. Jadi, free goods provide a special challenge for economic analysis. Most goods in our economy are allocated in a market. Jadi barang gratis memberikan tantangan khusus untuk analisis ekonomi yang dimana sebagian besar barang dalam perekonomian kita ini dialokasikan di pasar. Dan for these goods, price are the signals that guide the decision of buyers and seller. Jadi untuk barang-barang ini, barang-barang yang gratis itu, harga adalah sinyal yang memandu keputusan pembeli dan penjual. When goods are available free to charge, the market force that normally allocated research in our economy are absent. Jadi ketika barang tersedia secara gratis, kekuatan pasar yang biasanya mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian kita tidak ada. When the good doesn't have a price attached to it, private market cannot ensure that the good is produce and consume in the proper amounts. Jadi ketika suatu barang tidak memiliki harga yang melekat padanya, pasar swasta tidak dapat memastikan bahwa barang tersebut diproduksi dan dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. In such cases, government policies can potential remedy in the market failures that results in a rise economic well-being. Jadi dalam kasus seperti itu, kebijakan pemerintah berpotensi memiliki kegagalan pasar yang diakibatkannya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. The different kinds of goods, jadi berbagai jenis barang. When thinking about the various goods in the economy, it is useful to group them according to the two characteristics. Jadi ketika memikirkan berbagai barang dalam perekonomian, akan berguna untuk mengelompokkannya menurut dua karakteristik. Yang pertama yaitu, is the good excludable? Apakah itu adalah barang yang baik untuk dikecualikan atau barang yang baik untuk dibatasi? Atau yang kedua yaitu, is the good rival? Apakah barang itu adalah barang yang memiliki saingan yang baik? Kita akan membahas satu persatu yaitu excludable atau excludability. Jadi excludability itu adalah people can be prevented from enjoying the good. Jadi orang tidak dapat dicegah untuk menikmati kebaikan, dan laws recognize and enforce private property rights. Jadi hukum mengakui dan menegakkan pribadi hak milik. Jadi barang yang excludable itu adalah sifat suatu barang yang dapat mencegah orang lain dari memanfaatkannya. Begitu. Sedangkan rivalitas atau rivalness yaitu one person's use of the good denies another person's enjoyment of it. Ketika penggunaan barang oleh satu orang mengurangi kenikmatan orang lain terhadapnya. Jadi barang rival itu adalah sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan oleh seseorang mengurangi pemanfaatannya oleh orang lain. Nah, dari dua karakteristik itu kita memperoleh 4 jenis barang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu private goods atau barang pribadi. Yang kedua public goods atau barang publik atau barang-barang umum. Yang ketiga common research atau sumber daya umum. Dan yang terakhir natural monopolies atau monopoli alami. Yang pertama untuk kita bahas yaitu
private goods atau barang pribadi yang dimana are both excludable and rival. Keduanya dikecualikan dan saingan. Maksudnya di sini barang tersebut bersifat excludable dan rival. Contohnya adalah es krim. Di mana es krim bersifat excludable karena dapat kemungkinan untuk mencegah seseorang untuk memakannya. Sedangkan rival karena jika seseorang memakan es krim, orang lain tidak dapat memakan es krim yang sama. Jadi kita dapat mencegah pemanfaatan oleh orang lain dengan tidak memberikan barang kita. Yang kedua adalah public goods atau barang publik, yakni bersifat excludable, neither excludable nor rival, atau tidak rival, tidak juga excludable. Jadi contohnya itu kita ambil adalah alarm angin puting beliung. Karena apabila alarm berbunyi, kita tidak mungkin menghalangi orang lain untuk mendengarnya. Selain itu, apabila seseorang memperoleh manfaat dari alarm itu, ia tidak akan mengurangi manfaat alarm bagi orang lain. Jadi contohnya itu adalah misalnya kita lagi ada di suatu tempat yang dimana tiba-tiba ada alarm angin puting beliung yang berbunyi. Jadi kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk tidak mendengarnya. Jadi kita nggak boleh nutup telinga untuk mereka biar nggak dengar gitu, nggak boleh. Karena ya itu hak mereka. Mereka tidak ada batasan. Jadi alarm ini tidak punya batasan untuk didengarkan siapa saja dan tidak memiliki persaingan. Walaupun saya dengar, teman saya juga dengar, ya tidak mengurangi manfaat dari alarm itu, karena itulah sifat publik tadi. Jadi barang publik itu sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Jadi barang publik ini, jika dilihat dari sisi konsumsi, diklasifikasikan apakah barang tersebut menimbulkan ketersaingan untuk mengonsumsikannya atau tidak, yaitu bersifat rivalry tadi. Sedangkan dari sisi kepemilikan, suatu barang dapat dilihat dari kemampuan si pemilik atau si produsen untuk mencegah pihak lain untuk memilikinya, yaitu excludable. Dari konsumen, apakah konsumen memiliki hak untuk tidak memiliki hak atau tidak untuk mengkonsumsinya. Jadi sifat-sifat public goods tadi atau barang-barang publik tadi tidak ada ketersaingan dan tidak ada larangan. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke tentang common research atau sumber daya milik bersama. Di mana sumber daya milik bersama ini bersifat rival but not excludable. Jadi dia bersifat bersaing tapi tidak ada batasan. Contohnya itu adalah ikan-ikan di laut. Jadi ikan ini bersifat rival karena apabila ikan yang kita tangkap apabila ikan yang ditangkap oleh seseorang, maka tangkapan lain akan berkurang. Dan not excludable karena sulit untuk menghentikan para nelayan mengambil ikan. Contohnya begini, saya dalam situasi di danau. Danau ini ada 10 kg ikan yang dimasukkan. Jadi saya dapat memancing 8 kg dan teman saya tidak boleh melarang saya untuk tidak mengambil 8 kilo itu, karena karena danau itu adalah kepemilikan bersama. Sedangkan rival karena ya kami bersaing untuk mendapatkan siapa yang memperoleh ikan lebih banyak, begitu. Natural monopolies atau monopoli alamiah itu bersifat excludable but no rival. Jadi dia bersifat excludable tapi tidak rival, tidak bersaing gitu. Contohnya perlindungan kebakaran di daerah-daerah tertentu ya. Jadi excludable karena mudah untuk mencegah orang lain menggunakan barang ini, dan not rival karena perlindungan kebakaran ini bukan sebuah persaingan dan kita nggak bersaing untuk memperoleh rumah siapa yang mau dibakar gitu kan. Jadi kita nggak boleh tidak bersaing untuk mendapatkan perlindungan ini. Tapi ada batasannya karena tidak semua orang dapat memilikinya karena ini adalah milik alamiah gitu. Selanjutnya kita masuk ke inilah contoh-contoh barang yang masuk ke private goods, natural monopolies, common research, and public goods. Jadi di sini ada contoh yang dimana ia rival dan excludable, yang tidak rival tapi excludable, yang
rival tapi tidak excludable, dan yang tidak rival dan tidak excludable. Ya, contohnya kita ambil satu persatu dari setiap jenis barang, yaitu yang pertama ice cream cones atau stick es krim itu. Pakaian dan jalan tol macet, yang dimana barang-barang ini bersifat rival dan bersifat excludable. Sedangkan di common research atau barang-barang sumber daya umum tadi, contohnya adalah ikan-ikan di laut, lingkungan, dan non-tol macet gitu kan. Jalan yang macet itu jalan raya yang macet ya, itu sumber umum yang bersifat rival, bersaing, tapi tidak excludable. Jadi kita nggak boleh batasin berapa jumlah mobil yang ada di jalan raya. Ya, kita bersaing untuk mendapatkan siapa yang dapat jalan raya itu supaya nyampe duluan, begitu. Natural monopolies ada perlindungan kebakaran tadi ya, kabel TV, dan tol jalan yang lancar. Itu bersifat tidak rival, tapi bersifat tidak rival tapi excludable ya, ada batasannya ya. Selanjutnya ada public goods tadi, yang barang-barang milik umum yang tidak ada saingan dan tidak ada batasan. Jadi contohnya itu pengetahuan, tol-tol yang tidak macet gitu ya. Maksudnya jalan raya yang tidak macet. Nah, sekarang masuk ke the free rider problem atau masalah dari penunggangan yang bebas. Jadi, a free rider is a person who receives the benefit of a good but avoids paying for it. Jadi, penunggang bebas ini adalah orang yang menerima manfaat dari suatu barang tapi menghindari untuk membayarnya. The free rider problem. Since people cannot be excluded from enjoying the benefits of public good, individuals may, without paying for the good, hoping that others will pay for it. The free rider problem prevents private market from supplying public goods. Jadi masalah penanggulangan bebas ini muncul karena orang tidak dapat dikecualikan menikmati manfaat dari barang publik. Individu dapat menahan pembayaran untuk barang tersebut dengan harapan orang lain akan membayarnya. Dan masalah free rider ini dapat mencegah pasar swasta memasok barang publik. Contoh nyata dari free rider ini adalah misalnya dalam sebuah tugas kelompok ya, pasti ada satu orang yang tidak melakukan pekerjaan apapun tetapi mendapat nilai yang sama dengan kita. Yaitulah free rider problem. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang mendapatkan manfaat barang atau jasa tanpa menimbulkan biaya untuk itu, tanpa ada usaha yang diberikan. Contoh lainnya yang lebih besar jangkauannya itu perlindungan asteroid, yang dimana kita membayar untuk melindungi bumi dari asteroid. Meskipun asteroid yang menabrak bumi adalah peristiwa dengan probabilitas yang rendah, hasilnya bisa menghancurkan. Jadi, apakah saya membayar untuk perlindungan asteroid? Nah, mari kita pikirkan. Jadi yang pertama, perlindungan asteroid akan melindungi seluruh bumi. Jadi, bahkan jika saya tidak membayar untuk perlindungan, saya akan tetap terlindungi. Dan yang kedua, pembayaran mungkin tidak akan membuat perbedaan antara pertahanan yang berhasil atau pertahanan yang gagal, begitu. Jadi dengan melihat dua fakta ini, saya tidak benar-benar memiliki intensif untuk membayarnya. Hanya ada dua yang dapat saya pertimbangkan. Yang pertama, cukup orang lain saja membayar sehingga saya terlindungi, atau yang kedua, cukup banyak orang lain tidak membayar sehingga saya tidak terlindungi. Nah, begitulah masalah free rider problem ini ya. Nah, bagaimana memecahkan masalah ini? Yang pertama, the government can decide to provide the public good if the total benefits exceeds the cost. Jadi pemerintah dapat memutuskan untuk menyediakan barang publik jika total manfaat melebihi biaya. Dan yang kedua, the government can make everyone better off by providing the public good and paying for it with the tax revenue. Jadi pemerintah dapat membuat semua orang menjadi lebih baik dengan menyediakan barang publik dan membayarnya dengan pendapatan pajak.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang some important public goods. Jadi beberapa barang-barang publik ya. Yang pertama yaitu national defense atau pertahanan nasional, di mana jika suatu negara berhasil dipertahankan, tidak ada seorang pun yang bisa dicegah untuk menikmati manfaatnya. Jadi ketika seseorang menikmati manfaatnya, manfaat yang dirasakan oleh orang lain tidak akan berkurang. Nah, oleh sebab itu pertahanan nasional ini tidak bersifat excludable maupun rival. Yang kedua yaitu basic research atau penelitian ilmu pengetahuan. Jika seseorang matematikawan menemukan sebuah teorema baru, maka teorema tersebut tidak akan masuk ke dalam ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan siapa saja secara gratis. Tetapi karena pengetahuan adalah barang publik, maka perusahaan-perusahaan swasta yang mencari keuntungan cenderung untuk menumpang gratis pada pengetahuan yang ditemukan oleh pihak lain. Dan hasilnya, perusahaan-perusahaan ini mengalokasikan sumber-sumber daya yang terlalu sedikit untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah programs to fight poverty. Jadi pengentasan kemiskinan ya. Sistem kesejahteraan bersama memberikan sedikit uang kepada keluarga yang miskin. Begitu juga program makanan murah yang ditujukan untuk mengurangi biaya pembelian makanan bagi keluarga miskin. Berbagai program tempat tinggal dari pemerintah membuat harga tempat tinggal lebih terjangkau. Program-program anti kemiskinan ini dibiayai oleh pajak yang dipungut pemerintah dari keluarga atau individu yang sukses secara finansial. Nah, are the lighthouse public goods? Apakah merchants itu adalah sebuah barang publik? Mari kita ambil kasus ini. Mercusuar digunakan untuk menandai adanya dermaga dengan memancarkan sinar. Jadi manfaat sinar mercusuar untuk para kapten kapal tidak excludable dari rival. Karena setiap kapten ingin jadi penumpang gratis saat menggunakan mercusuar. Akhirnya pasar swasta mengalihkan operasikan mercusuar kepada pemerintah. Tetapi dalam beberapa kasus, beberapa mercusuar dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, tapi mereka menarik biaya dari para pemilik pelabuhan. Lalu, bagaimana jika pelabuhan tidak membayar? Jika pelabuhan tidak membayar, maka lampu mercusuar akan dimatikan dan kapal tidak berlabuh ke dermaga. Dermaga pun akan sepi. Nah, jadi suatu barang ditentukan barang publik atau bukan, itu kita lihat dari jumlah penerima manfaatnya. Jika sebuah mercusuar menguntungkan banyak kapten kapal, maka mercusuar adalah barang publik. Tetapi masalah muncul apabila banyak kapten sebagai penumpang gratis dan mustahil menyalahkan salah satu. Tetapi jika mercusuar menguntungkan pemilik tunggal perusahaan, maka mercusuar itu disebut barang pribadi, begitu, barang swasta. Nah, analisis biaya manfaat. In order to decide whether to provide a public good or not, the total benefits of all those who use the good must be compared to the cost of providing and maintaining the public good. Cost-benefit analysis estimates the total costs and benefits of a good to society as a whole. Jadi, untuk memutuskan apakah akan menyediakan barang publik atau tidak, itu manfaat total semua orang yang menggunakan barang tersebut harus dibandingkan dengan biaya penyediaan dengan pemeliharaan barang publik. Jadi, manfaat biaya analisis memperkirakan total biaya dan manfaat suatu barang bagi masyarakat secara keseluruhan. A cost-benefit analysis will be used to estimate the total cost and benefits of the project the society as a whole. Jadi sebuah analisis biaya manfaat akan digunakan untuk memperkirakan total biaya dan manfaat proyek bagi masyarakat secara keseluruhan. It is difficult to do because of the absence the price needed to estimate social benefits and the research costs. Sulit dilakukan karena tidak adanya harga yang diperlukan untuk memperkirakan manfaat sosial dan biaya sumber daya. The value of life, the consumer's time, and aesthetic are difficult to access. Jadi nilai kehidupan untuk konsumen
dan estetika sulit untuk dinilai. Common research. Common research, like public goods, are not excludable. They are available free of charge to anyone who wish to use them. Sumber daya umum ini seperti barang publik ya, tidak dapat dikecualikan. Mereka tersedia secara gratis untuk siapa saja yang ingin menggunakannya. Common research are rival goods because one person's use of the common research reduce other people use. Jadi sumber daya umum ini adalah barang saingan karena penggunaan satu orang atas sumber daya bersama mengurangi penggunaan orang lain. Lanjut ke tragedy of the commons. Tragedy commons ya. The tragedy of the commons is the story with the generalizations. When one person used common research, he or she denies another person's enjoyment of it. Tragedy commons itu terjadi ketika tragedy commons adalah cerita dengan pelajaran umum. Ketika satu orang menggunakan sumber daya yang sama, dia mengurangi kesenangan orang lain terhadapnya. Jadi sumber daya umum tend to be used especially when individuals are not charged for their use. Jadi sumber daya umum cenderung digunakan secara berlebihan ketika individu tidak dikenakan biaya untuk menggunakannya. Dan ini akan menjadikan negatif eksternalitas ya. Dengan kalau kita menggunakan barang itu secara berlebihan akan menyebabkan eksternalitas. Contohnya yaitu menggambarkan bagaimana sumber daya umum atau common research digunakan secara berlebihan, yaitu ketika individu tidak dikenakan biaya untuk penggunaan mereka. Jadi misalnya itu ikan di lautan yang bebas ya, yang diambil tanpa adanya keharusan untuk konversi terumbu karang yang akan menyebabkan overeksploitasi dan menyebabkan lautan rusak. Example of common research. Contoh dari sumber daya umum itu yang pertama yaitu clean air and water, udara dan air yang bersih. Yang kedua ada oil pulse atau kolam minyak. Yang ketiga ada concrete roads atau jalan yang macet. Yang keempat ada fish, wolves, and other wildlife. Ikan paus, dan satwa liar lainnya. Why isn't the cow extinct? Kenapa sapi tidak punah? Because private ownership and the profit multiply. Jadi karena mereka memiliki pribadi kepemilikan dan keuntungan motif. Apa sih itu property rights tadi? Importance of the property rights. The market fails to allocate resource efficiently when property rights are not well established. Example, some item of value doesn't have an owner with the legal authority to control it. Jadi pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien ketika hak milik tidak mapan, yaitu beberapa item nilai tidak memiliki pemilik dengan otoritas hukum untuk mengendalikannya. And when the absence of property rights causes a market failure, the government can potentially solve the problem. Jadi ketika adanya hak milik menyebabkan kegagalan pasar, pemerintah berpotensi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pentingnya hak kepemilikan ini atau property right yaitu ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien, ketika hak milik tidak ditegakkan. Contohnya yaitu kebijakan perlindungan hak cipta atau hukum paten yang melindungi para pencipta atau penemu sehingga bila ada pihak lain yang berminat untuk memanfaatkan penemuan tersebut harus minta izin dan membayar sebuah royalti. Lanjut, yaitu kita masuk ke ringkasan. Goods differs in whether they are excludable and whether they are rival. Barang berbeda dalam hal apakah mereka dapat dikecualikan dan apakah mereka saingan. Jadi jenis-jenis barang itu tadi dapat kita kategorikan, kita spesifikasikan dengan apakah barang itu memiliki saingan dan apakah barang itu memiliki batasan atau kecualian. A good is excludable if it's possible to prevent someone from
using it. Jadi suatu barang dapat dikecualikan jika dimungkinkan untuk mencegah seseorang menggunakannya. A good is rival if one person's enjoyment of the good prevents other people from enjoying the same unit of the good. Jadi suatu barang dikatakan saingan jika kenikmatan satu orang atas barang tersebut mencegah orang lain menikmati unit barang yang sama. Public goods are neither rival or excludable. Jadi barang publik bukanlah saingan atau excludable tadi. Because people are not charged for their use of public goods, they have an incentive to pay right when the goods is provided privately. Jadi karena orang tidak dikenakan biaya untuk penggunaan barang publik, mereka memiliki intensif untuk tumpahan gratis ketika barang tersebut disediakan secara pribadi. Dan government provide public goods, making quantity decisions beside upon cost-benefit analysis. Pemerintah menyediakan barang publik dengan membuat keputusan kuantitas berdasarkan analisis biaya manfaat. Common research are rival but not excludable. Because people are not charged for their use of common research, they try to use them excessively. Government try to limit the use of common research. Jadi sumber daya bersama adalah saingan, tetapi tidak dapat dikecualikan. Karena orang tidak dapat dikenakan biaya untuk penggunaan sumber daya bersama, dan mereka cenderung menggunakannya secara berlebihan. Pemerintah cenderung mencoba membatasi penggunaan sumber daya bersama. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada materi barang publik dan sumber daya umum ini. Jika terdapat kata yang salah dalam pengucapan maupun pelafalan, saya meminta maaf. Terima kasih.